Kekayaan kita dalam berelasi, kekayaan kita dalam berkomunitas, pusatnya adalah kasih Kristus. Kristus datang ke dunia sebagai Allah dan sebagai manusia. Dan Kristus ternyata hidup secara normal dalam satu nilai relasi antara manusia dengan manusia. Jadi Yesus punya aktivitas di mana dia makan, dia minum, dia bergaul dengan semua orang. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya menebus satu nilai komunitas. Di dalam bagian ini, Yesus menebus komunitas. Artinya, dia datang sebagai terang dunia. Jadi di mana ada kegelapan, dia hadir, terang itu nyata. Dia adalah Allah yang suci. Di mana dia hadir, kesucian itu nyata, dosa menyingkir. Dan Allah adalah kasih. Di mana kasih itu hadir, disitulah kemuliaan kasih nyata. Dan semua manusia harus berorientasi kepada kasih. Jadi di dalam konteks ini, ada gerakan kasih Kristus untuk semua orang. Jadi relasi hukum Yesus dalam membangun satu komunitas tidak dibatasi orang pinter, orang tidak pinter, orang kaya, orang miskin, orang beragama dengan orang tidak beragama. Tidak ada. Jadi gerakan kasih Yesus adalah gerakan yang menebus semua itu, menerobos semuanya itu. Jadi di dalam peta kasih Tuhan, itu tidak ada lagi satu peta yang dibatasi oleh suku, agama, dan status manusia. Jadi Paulus di dalam surat Efesus, pasal yang kedua, dia menulis ayat 12 tentang bagian ini. Bahwa di dalam Kristus kita menikmati unity in Christ. Kenapa kita menikmati kesatuan dalam Kristus? Karena kita terlebih dahulu mengalami kesatuan itu, union with Christ. Maka orang yang bersatu dengan Kristus pasti mau menyatakan kesatuan di dalam Tuhan bersama dengan anak Tuhan. Dan di dalam membangun kesatuan itu, tidak ada lagi tembok. Aku orang Yahudi, kamu orang Yunani. Aku orang terpelajar, kamu bukan orang terpelajar. Tidak ada lagi. Kenapa? Tembok itu sudah dirubuhkan oleh kasih Kristus yang sudah menyatukan kita. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, kita harus mengerti kekayaan kita berkomunitas, kekayaan kita berelasi, pusatnya adalah kasih Kristus. Jadi di dalam bagian inilah, Tuhan mengutus kita membangun kekayaan relasi. Untuk apa? Untuk kita berbuah kasih dan kuasa. Tuhan memanggil kita untuk punya kaya dalam relasi, untuk kita punya berbuah pikiran. Dengan cara apa? Membawa orang-orang yang sudah tersesat pikirannya kembali kepada Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah, kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan didorong cinta kepada sesama. Karena kasih melampaui hari Sabat. Dan kasih kadang-kadang melampaui jarak. Dan kasih melampaui setiap tantangan. Jadi kasih itu dalam, kasih itu luas. Artinya saudara, jadi orang Kristen, jadi pengikut Tuhan, buktikan kasihmu ada kasih yang aktif untuk menghasilkan produktif di mana Tuhan dipermuliakan. Nah, di dalam bagian inilah kita belajar mengisi setiap kesempatan. Bukan untuk menyatakan hebatnya saya. Mengisi setiap kesempatan untuk menyatakan betapa aku memiliki kelebihan di antara engkau. Tidak. Mengambil setiap kesempatan. Mengisi setiap kesempatan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Inilah yang membuat mengapa Tuhan Yesus mau dekat dengan orang berdosa. Jadi bukan dosa itu yang dibiarkan. Tapi bagaimana Tuhan hadir, orang berdosa bertobat. Orang yang tidak suci kembali kepada Tuhan, mencintai kesucian. Orang yang tidak suka dengan firman, boleh melihat dirinya adalah hidup hanya bergantung kepada firman. Akhirnya kembali suka dengan firman. Di situ mengajarkan kepada kita, dekat dengan semua orang. Untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk menghadirkan kasih dan kuasanya.